Kebutaan rohani. Kejadian 13 ayat 10. Lalu Lot melayangkan pandangnya, dan dilihatnyalah bahwa seluruh lembah Yordan banyak airnya, seperti taman Tuhan, seperti tanah Mesira, sampai ke Zoal. Hal itu terjadi sebelum Tuhan memusnahkan Sodom dan Gomora. Kuda membutuhkan perawatan rutin untuk kesehatan dan kesejahteraan mereka. Mengutip dari Zarbe Systems, salah satu cara perawatan ternak kuda adalah menutup mata kuda dengan kacamata kuda. Bagi kita yang tidak paham, tentu kita merasa kasihan. Jika mata kuda ditutup, maka ia tidak akan bisa melihat apapun. Namun ternyata, kacamata tersebut terbuat dari jala. Jadi meski memakai kacamata, kuda-kuda itu masih bisa melihat. Kacamata itu menghalangi lalat-lalat yang menyebabkan penyakit mata untuk hinggap di mata kuda. Kacamata tersebut tidak menghalangi kuda untuk dapat melihat. Sebaliknya hal itu justru mencegah supaya kuda tidak mengalami kebutaan. Alkitab tidak mencegah kita untuk melihat segala sesuatu yang indah, melainkan untuk menjaga kita agar tidak tercemar oleh kesenangan duniawi yang dapat menyebabkan kebutaan rohani. Dalam ayat renungan hari ini, kita melihat bagaimana Lot juga mengalami kebutaan rohani, sehingga ia membuat pilihan yang keliru yang di kemudian hari mendatangkan tragedi bagi keluarganya. Ketika Abram paman Lot memberikan pilihan kepada Lot untuk memilih area yang akan menjadi wilayahnya, Lot melihat betapa indah dan subur lembah Yordan, seperti taman Tuhan. Namun juga dikatakan, seperti tanah Mesir, ayat 10. Jika kita perhatikan kalimat, seperti tanah Mesir, ini mengingatkan, ketika bangsa Israel masih tinggal di Mesir. Di Mesir memang ada kelimpahan, tetapi di balik kelimpahan itu, mereka berada dalam penindasan dan perbudakan bangsa lain. Itulah yang dilihat Lot, lembah itu yang menyerupai Taman Eden sendiri, memberinya pemandangan yang teramat menyenangkan. Lembah itu di matanya indah dipandang, kegirangan bagi seluruh bumi, dan oleh sebab itu, ia tidak ragu lagi bahwa lembah itu akan memberinya tempat tinggal yang nyaman, dan bahwa di tanah yang begitu subur demikian, ia pasti akan berkembang dan menjadi sangat kaya. Dan hanya inilah yang dilihatnya. Tetapi apa yang terjadi dengan itu? Selama ia hidup bersama-sama dengan orang Sodom, jiwanya yang benar menjadi tersiksa oleh perilaku hidup mereka, dan tak satu pun hari baik yang pernah dihabiskannya bersama mereka, sampai pada akhirnya Allah menghanguskan kota itu dengan cara yang melampaui pengertiannya dan memaksa dia pergi ke pegunungan untuk menyelamatkan diri, padahal sebelumnya ia memilih lembah untuk mendapatkan kekayaan dan kesenangan. Perhatikanlah, kebutaan rohani membuat manusia mengambil pilihan-pilihan yang hanya dilandasi nafsu, penuh dosa, dan jarang berhasil. Orang-orang yang dalam memilih hubungan, tempat tinggal, pekerjaan, dan lainnya, yang hanya dipandu dan diatur oleh keinginan daging, keinginan mata, atau keangkuhan hidup, dan tidak mengutamakan kepentingan-kepentingan jiwa, serta keyakinan mereka kepada kebenaran, tidak bisa mengharapkan hadirat Allah bersama mereka, atau berkat-Nya atas mereka. Rasul Paulus pun pernah menyinggung perihal kebutaan rohani ini. Jika Injil yang kami beritakan masih tertutup juga, maka ia tertutup untuk mereka yang akan binasa, yaitu orang-orang yang tidak percaya, yang pikirannya telah dibutakan oleh ilah zaman ini, sehingga mereka
tidak melihat cahaya Injil tentang kemuliaan Kristus yang adalah gambaran Allah. 2 Korintus 4 ayat 3 dan 4. Ini menunjukkan sebuah kebutaan rohani yang bisa menimpa siapa saja, seperti halnya mata jasmani kita, yang walau berfungsi, tapi tidak serta-merta membuat kita mampu melihat segalanya. Mata rohani pun bisa tetap buta, meski suara hati Tuhan sudah tertulis dengan jelas di dalam Alkitab yang membawa pesan dari kerajaan Allah secara langsung. Roh Kudus siap menyingkapkan segala rahasia atau kunci kerajaan Allah dan memberi kemerdekaan kepada kita, mencelikan mata rohani kita yang tadinya buta untuk kemudian dapat melihat. Namun semuanya tergantung kita. Apakah kita mau menerima anugerah itu atau menolaknya? Semoga Tuhan Yesus memberkati.